Berikutnya kita akan mendengarkan nasihat tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Akhina Mukarram Kiai Haji Muhammad Abdul Rahman Al-Kautsar. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah man istafa wa syukurullah bil nubuwwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ala ta'ala la hawla wa la quwwata illa billah. Para habaib, para kiai, para budi sepuh, wabil khusus Khatim hadal majlis Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Sattaf, dan sahibul wilayah, sahibul bait, Bapak Bupati, Bapak Giri Sancoko, atau yang malam hari ini kita angkat menjadi Habib Giri. Ya, saya dari awal melihat langsung kaget. Ini lakon apa meh? Saya tadi lihat dari atas itu polanya pun meh. Bagaimana? Sudah mulai mirip kan? Saudara Giri dengan Habib Bidin? Dia 1120 yang sangat kami idam-idamkan dan harapkan untuk akhirnya bisa bertemu Ibu Titik Suhanto dan segenap keluarga, segenap rombongan. Ada Bapak Wakil Wazir, semoga panjenengan semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan moga-moga semua yang panjenengan lakukan benar-benar menjadi jariah untuk keluarga panjenengan, khususnya almarhum Bapak Soeharto. Kami ini baru beberapa waktu yang lalu, sebelum pada akhirnya sama-sama kita dengar bahwa Ibunda Habib Bidin wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri daripada Al-Habib Lutfi bin Yahya wafat. Kami ditelepon oleh saudara Giri, ditelepon video call kayak orang pacaran. Agus detik undangan telepon ini mesti murah. Agus dan orang tertarik. Kemudian beberapa saat setelah itu kita sama-sama dengar bahwa Ibunda Habib Bidin wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga semua pengabdian beliau, khususnya kepada suaminya, kepada Al-Habib Lutfi, dan juga tarbiyah beliau, pendidikan beliau, doa beliau untuk keluarga, khususnya untuk putra-putrinya, moga-moga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, moga-moga beliau benar-benar mendapatkan husnul khatimah. Amin. Sebetulnya kita ini dari kecil sudah sering dengar kalau di pesantren itu ada istilah likulli syai'in idza faraqtahu iwadu wa laysa lillahi in faraqta min iwadi. Aku mau ngaji lah. Aku mau ngaji, tak ada penak ngaji, tapi sebenarnya ngomong. Likulli syai'in idza faraqtahu iwadu, semua hal yang lepas, yang menjauh dari kita itu pasti ada gantinya. Semua yang hilang dari kita itu pasti disiapkan ganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kecuali kalau kita kemudian kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kehilangan Allah, maka kita tidak akan pernah ketemu tokohnya. Cuma saya tidak mampu membayangkan bagaimana seorang anak kemudian kehilangan ibunya. Bagaimana rasanya ada anak yang hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Kehilangan orang yang sudah bersusah payah mulai dia belum lahir, berada dalam perutnya sekian bulan dengan penuh kesusahan, kemudian harus menyusui sekian bulan bahkan sekian tahun. Orang yang selalu menyiapkan pintu maafnya untuk kita, tahu-tahu meninggalkan kita. Aku pun gambar, Pak, kehilangan HP, kehilangan mobil, kehilangan sepeda, kecopetan, itu gambar kabeh. Utawa kowe kehilangan pacarmu sing gak jelas iku gampang. Kowe kehilangan saiki mau selawatan pindho kok teko ngarepan mesti entuk ijel. Tapi kowe kehilangan ibu, kalau sudah kemudian ibu kita meninggalkan kita, kados Budi pasti merasakan itu. Pengen kula niku, Masya Allah, moga-moga semua yang hadir di sini yang kebetulan ibunya masih ada, moga-moga disehatkan, dipanjangkan usianya, dan kita semua sebagai anaknya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbakti. Insya Allah, ibu, ini musim kaji, ini kan musim haji. Banyak teman-teman kita, saudara kita berangkat haji. Lah bagi orang-orang yang nggak patut menang kaji dari dewi ini, kabel medal. Suatu ketika ada muridnya Syekh Hasan Basri. Kalau kata orang Ponorogo menjadi besari, anak Hasan Basri. Tapi ini bukan itu, tapi Syekh Hasan Basri. Tabiyun Jalilun. Beliau punya murid namanya Hisam bin Hisan. Hisam bin Hisan ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Sampeyan kalau pernah dengar namanya Sufyan bin Uyainah, di antara ruwati hadisi Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya. Hisam bin Hisan itu pas ngaji, kalau redaksinya begini, inilah ta'allamul Quran inda syekhi wa inna ummi tantadhi'uni bil asya inni la ta'allamul Quran inda syekhi. Suatu ketika saya ini lagi ngaji Quran di samping guru saya. Gurunya yang maksudnya adalah Syekh Hasan Basri itu. Wa inna ummi la tantadhi'uni bil asya. Dan sebagaimana kebiasaan, ibu saya itu sangat tidak nyaman kalau makan sore tidak saya temani. Tapi karena ada satu hal, kemudian beliau ngajinya nggak selesai. Artinya belum selesai. Di mana seharusnya dia sudah bisa menemui ibunya, tapi ngajinya belum selesai. Ketika dalam situasi yang cukup panik, tidak tenang, kemudian Syekh Hasan Basri sebagai gurunya menangkap, membaca hal itu. Langsung dawuh, la anta ta'asya bil asya ma ummik tukiru bihi ainaha ahabbu ilayya min hajjatin tahujjuha tatawu'an. Kamu sekarang segera pulang, temani ibumu makan sore sampai beliau tenang, karena ibu itu selalu menantikan kehadiran anaknya. Ibu itu nggak kayak kamu yang nggak jelas itu. Ibu kita itu adalah orang yang sudah cukup bahagia hanya dengan mendengar suara kita. Apalagi kalau tahu kalau kita sedang suka, sedang senang, sedang super bahagia. Beliau yang tidak merasakan apa-apa, merasakan kebahagiaan yang berlebih itu. Sudah, kamu segera pulang. Temani, tenangkan ibumu,
dengan makan sore bersama. Dan itu jauh lebih istimewa menurut saya daripada kamu berangkat ke Mekah untuk melakukan haji kalau memang haji itu bersifat sunnah. Jadi kalau untuk kalian-kalian yang kebetulan sudah pernah haji, baturi ibumu buka itu hati ini kamu kangelan budal haji daripada kamu sulit-sulit berangkat haji. Itu lebih baik kamu menenangkan ibu kamu. Makanya kalau dulu Pak, saya ini walaupun tidak pernah puasa dan ibu saya selalu puasa, saya itu akan mencoba untuk selalu menemani beliau berbuka. Ya karena ini paling tidak saya punya hujah bahwa menemani ibu makan sore itu sudah sangat istimewa. Karena saya sudah tidak mampu puasa, masa hanya untuk sekedar berbuka saja saya nggak mampu. Depan jenuh. Mbak ibu itu kerjaan luar biasa. Ibu itu memang Masya Allah. Ibu bahkan seorang Bishr Al-Hafidh, ada wali besar namanya Bishr Al-Hafidh, itu mengatakan bahwa al-walad bil qurbi min ummihi hatta tasma'a sawtahu afdal indi min alladhi yadribu bi sayfihi fi sabilillah. Seorang anak yang siap untuk menemani ibunya, menemani maknya, ngancani gore, ngomong nih, guyon-guyon nih kalau kesaya, asan-asannya. Karena kadang-kadang memang ibu itu selalu menceritakan sesuatu yang sebetulnya kita sendiri juga nggak paham. Bahas barang sih seperti awal diriliskan, gak nyambung asli. Tapi kita siap untuk mendengarkan dan kemudian kita menjawabnya, menimpalinya. Orang yang seperti itu kata Bishr Al-Hafidh jauh lebih hebat daripada orang yang kemudian meninggalkan rumahnya untuk mengangkat pedang di medan perang karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau juga berpendapat an-nazar ila wajhil afdalu min kulli syai'. Memandang wajah ibu kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh pengorbanan, dengan penuh kecintaan, itu jauh lebih istimewa dari ibadah sunnah apapun. Dari awakmu nyenengin mbokmu, awakmu nyenengin membahagiakan ibumu itu adalah sebuah ibadah yang tidak ada bandingannya. Moga-moga ibu kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang di antara kita ada ibunya yang sudah mendahului kita semua, semoga mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hai sobat, Masya Allah, ibu ya, kalau kira-kira panggil Habibidin ya, kalau badan bayang, karena ibu saya masih sehat, jadi saya buatan tasawuf apa ya, saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan seorang anak ketika kemudian akhirnya ditinggalkan oleh ibunya. Insya Allah, dosa estu. Dosanya wajib ini akeh tenan, Pak. Di antara cara paling efektif menghapus dosa-dosa kita yang maha banyak dan maha besar ini adalah dengan berbakti dengan ibu kita. Dosa estu. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu itu pernah meriwayatkan anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad fa'ala dhanban 'azima wa yasidu ayyatuba minhu. Ada seorang sahabat suami Rasulullah karena baru saja melakukan dosa yang cukup besar dan kemudian ingin dosa itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Halaka min apakah kamu punya ibu? Kemudian kebetulan dia jawab, lah betul. Ibu kula pun boten wonten. Halaka min khalah, apakah kamu punya bule? Kalau kita bule atau bude, apa masih ada saudaranya ibu kamu yang masih hidup? Dijawab ada. Fabirqah. Kalau begitu cara menghapus dosa kamu adalah dengan berbakti kepada keluarga ibu kamu. Artinya dengan membahagiakan orang di sekitar ibu kita saja itu sudah mampu menghapus dosa-dosa kita. Apalagi kita diberi kesempatan untuk kemudian berbakti kepada ibu kita. Moga-moga kita semua dijadikan orang yang berbakti oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semono kuwi pokoknya saudara kiri. Ya kira-kira ngajine iku ning sandinge Habib Pidi. Lah ngaji awakmu piye sore muga-muga awakmu dadi bupati terus khotimah. Ya tenan yo. Aku budalnya kan. Nek delok polahmu gawe acara model ngene iki jelas sangat budal. Jelas sangat budal. Ya ya. Jelas. Semoga ngene lho. Jelas nih, sampai mau sok kita ini saudara. Ayolah, harus hadir di Ponorogo. Ya loh. Padahal Ponorogo kecil ini jalannya menggok-menggok luar biasa. Kayaknya mesti utang loh ini. Masya Allah. Akhirnya diundang konco ini, repot teman. Tapi kalau memang Mas Giri ini adalah satu kemaslahatan, satu kemanfaatan untuk Ponorogo, moga-moga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian meneruskan hikmahnya di Kabupaten Ponorogo ini. Berhasil itu, sama demen orang bupati model ini. Kalau itu kan jadi satu ukuran. Mereka kalau bukan rakyatnya, saya bukan rakyatnya. Jadi misalnya saya suka, itu sama sekali tidak punya pengaruh apapun terhadap dia. Mungkin bukan hanya pengaruh yang ada di depan mata kita di dunia ini, bahkan pengaruh saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait kinerjanya saudara kiri, buat enten manfaat. Tapi kadang panjenengan, muga-muga sampeyan seneng tenan karo saudara kiri. Muga-muga nek pancen tapi yo muga yo bener. Tapi saya ini Habib loh. Habib kok gendeng ngono. Tapi masalahnya khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum. Pejabat terbaik, pemimpin terbaik adalah orang-orang yang dari awal memang kamu itu suka, kamu senang. Dan moga-moga pejabat itu kemudian memiliki rasa cinta terhadap kalian semua sebagai rakyatnya. Kamu tidak lelah-lelah untuk kemudian mendoakan pejabat itu, dan juga dia tidak lelah-lelah untuk berusaha bagaimana kamu sebagai rakyatnya mendapatkan yang terbaik yang bisa dia berikan. Itu Pak, pejabat paling apik ngono iki, ngono kuwi kira-kira. Monggo ngene. Al-mukmin itu ilfun ma'ruf. Oke, saya setuju. Aku jadi guru, kayak ini sudah jadi bupati. Oke, kan dia tuh ini lah jadi bupati kan dia. Ini adil ini ya, waktu lalu ya. Kayak saya panggil. Ini kayak ngomong jadi bupati, masya Allah. Minim kader gitu ya, Ponorogo ya. Tadi buat apa? Menarik, saya setuju. Dua ya, saudara gini dulu kayaknya. Kalau dulu pertama kali panggil, saya itu pertama kali ketemu dengan beliau, itu di Juanda Bu. Buatan sengaja saya itu. Kalau sampai kadang-kadang gaya ya Allah, kan Nabi dawa al-arwah juludul mujannada. Kama ta'arafa minha. Hah? Lah iya. Qad talaf wa matanaka minha qad talaf. Al-arwah juludul mujannada, bahwa jabar memang dituliskan dia. Mosok judulku model ini gitu ya. Ya artinya pertemuan itu memang sudah ada tulisannya. Kalau memang sejenis, kalau memang apa ya cocok, mesti Pak bakalnya kan temuan ya Pak. Dan mau aku cetuk gak sengaja mobil ini gitu, masya Allah. Saya sih, dan itu kita ketemu bukan di tempat yang apa enggak, di tempat merokok, ya kan? Di tempat merokok. Kode kaknya kok nih? Dia gua ajudannya, ya. Ajudannya kenal dulu, dia mungkin kenal. Dia kenal nih, ajudannya kenal dulu. Sami karena lahir sebelum betul. Kata si Bupati Ponorogo, aku menanya, kata Bupati Wajah Kak Pada Kira Sekali. Aku ya tenang aja. Aku ya santai aja. Lulus, merokok, tenang, udah ngawal ya. Nah kok mau, aku sudah ada masalah ya, langsung tenang. Mau tenang. Wes kabeh sebaan ku bener, wes Kak Kira Sekali do masalah. Ya ini kok ini lho. Tenang, cetok iya wis kewalaman semua terus sembarang kalian wis nganggur kok malah kelas kabeh wae. Masya Allah, bahasan Pak pesawat kula nelpon aku rada kiai rada tenanan, numpaki ekonomi dhek bupati yo meh.
nyembuh dari nembok, numpai bisnis, Masya Allah. Tadi berarti api. Ketika pesawat mau berangkat dan dia tahu kalau ternyata saya ada di ekonomi, langsung berdiri, langsung mau. Terus jenengan ngajeng terus itu mau. Saya setuju. Muksok gua ya deh. Ada dia nggak tahu nggak mungkin kelem. Lo ngapa ambil bucu aku udah dia ngalami posisi masih banyak. Yes, oke, kaget, tapi orang bilang, kaget, abis, kaget, Masya Allah, muka-muka niatnya saya. Dan kalau sahat niatnya, udam labadal hus'ahum lisalahil amin. Fayaumu bidzalik al-khair wal-bi'am. Lamun pagi. Dan siapapun pemimpin kita yang ada di Indonesia ini itu punya niatan baik, maka dipastikan Indonesia akan sangat istimewa. Faya umum dari al-khair wal qiyam. Pokok semua pemimpin kita niatnya beres, insya Allah dia akan sungguh-sungguh akan serius untuk mengopeni kita semua sebagai rakyatnya. Dan ketika itu terjadi, maka al-khair wal wi'am itu akan menyeluruh kesejahteraan, kebaikan, kerukunan di antara kita pasti akan menyeluruh, akan rata di seluruh Indonesia. Kamu hati-hati, kamu juga pengen jadi bupati ya, malah gara-gara ngomong itu malah kira-kira dari Nabi. Ini rumah Nasungkani, lo potongan terus dedek no ringtone. Bahkan dari kajian Nabi itu bukan hanya untuk Pak Kiri, tapi untuk kita semua pemimpin apapun, bukan hanya pemimpin bersifat pejabat. Kiai ya pemimpin Pak, ojo tahu kan. Kiai mau beli rokok pirang-pirang Pak. Oh menek Gus, super Gus anak Ibah Nabi Nuh itu nyemplung rokok. Apa mana yang terima Gus. Mami muslimin liyali amral muslimin summa la yajhadu lahum wa la yansah lam yadkhul ma'ahumul jannah. Kira-kira kan bagian. Tidak ada orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin sebuah kaum kemudian dia tidak serius. Summa la yajhadu lahum itu seingat saya ay la yastahriqu wus'ahu wa taqatahu li salahi ra'iyatihim. Dia tidak mengeluarkan segenap tenaganya, pikirannya untuk masyarakatnya. Wes to, masyarakat kalau kabeh selamat mlebu surga, bupati nyangsang. Tenang, hati-hati wes to. Tapi nek awakmu ki apik, Pak. Kiai kabeh kangelan, awakmu mlebu surga dhewe. Mboten nang Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yawma la dhilla illa dhilluh. Pertama kan Nabi dawuh apa? Ada 7 kelompok yang akan masuk surga cepat, yang akan diamankan oleh Allah Ta'ala. Pertama apa itu? Imamun adlun kan? Pejabat yang baik. Pertama pejabat yang baik. Makanya tadi kan disampaikan oleh Bu Titik bahwa dulu tahun 78 aku lahir. Tahun 78 ternyata Pak Harto pernah menanam pohon di sini. Moga-moga ini menjadi jariah beliau yaumil qiyamah. Gitu Pak. Nah, dulu Pak, mami muslimin yahrisu rasan aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu at-tayy wad-daba aw fayaqulu minhu insanun aw tayyun aw dabatun illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Tidak ada satupun orang yang menanam apapun kemudian dimanfaatkan oleh generasi berikutnya kecuali akan menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Moga-moga tempat ini benar-benar menjadi jariah beliau. Kalau niku ngapunten, saya mohon maaf ya. Saya itu orang yang tidak terlalu tertarik dengan karakter-karakter yang kita miliki akhir-akhir ini. Di mana kita ini acap kali atau biasa kemudian menceritakan atau membahas hal-hal
yang bersifat kekurangan di antara kita atau bahkan yang sudah wafat di antara kita. Mohon maaf. Betulnya yang benar, jangankan kok pemimpin kayak saudara kiri, kiai saja itu pasti punya kelemahan. Seorang Sa'id Ibn Musayyib mengatakan, innahu laisa min syarifin wala alimin wala bifadlin illa wa fihi aibu. Tidak ada satupun orang istimewa, orang alim, kiai, habib lah, atau orang yang punya keistimewaan, kecuali dia itu sebetulnya tetap punya kekurangan. Walakin minan nas ma la yanbaghi an tuzkara uyubuh. Cuma kamu harus tahu, Islam melarang beberapa kelompok, beberapa orang untuk kemudian kita udal-udal, kita sebut-sebut terus kekurangan-kekurangannya. Kamu harus tahu, pemimpin-pemimpin kita mulai era Pak Karno sampai hari ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dan kaidah Islam kita mengatakan, pilih Islam berapa? Apa anu? Pokoknya NU, kata Islam. Kaidah Islam kita mengatakan, idza kana al-insan, ketika seseorang itu lebih banyak kebaikannya. Idza kana al-insan khayruhu aksar min nafsihi dhahaba nafsuhu li khairihi. Ketika ada orang itu lebih banyak kebaikannya daripada kekurangannya, maka kita sudah tidak memiliki kelayakan untuk kemudian membahas kelemahan dan kekurangan. Dan mana ada pemimpin kita yang tidak lebih banyak kebaikannya daripada kekurangannya. Makanya buku lalu kemudian kayak kita, apa mana kayak seni itu mbah ini. Ayo mesti selalu sepakat dengan jargon enak zaman itu tuh. Dalam zamannya Pak Harto kan beliau masih super sehat. Dulu apa-apa cek ketok garwane ya cek ayu. Nah ini tuh Pak, ya mesti enak zamannya Pak Harto daripada saiki. Saiki lemes kabeh. Nah, mesti. Tapi kalau ada kurang kali, belum cerita tentang Habib Bidin. Jadi udah 2 kali kok nggak berubah. Oh iya, karena di sini tuh ya. Tenang itu, makanya aku deh kemudian presiden terpilih tidak mampu berpaling ke lain hati, aku ya ada aja. Ada lagi, benar? Iya, ketakut ciri. Istilahnya ini. Ketakut ciri ini. Saya setuju, masya Allah. Mungkin kita kesehatan dengan Bu. Saya kan begini, saya setuju. Kita ini jangan kemudian kehilangan karakter kita. Mohon maaf, tanpa belum ini betul ngerti keistimewaan di zaman Pak Harto itu piye kekurangan dia. Saya setuju, wallahi atin belum betul ngerti saya. Namun kalau itu bangga saja. Kalau dulu ketika para petinggi-petinggi kita atau siapapun, menurut kami sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, anzilin nas manazilahum. Dulu itu tidak ada ceritanya orang manggil Pak Harto itu Soeharto, Harto, tidak ada. Jokowi nggak mungkin Pak. Bahkan putra-putranya saja kalau manggil Mas Mbak, gitu dulu. Dan itu adalah karakter kita, karakter Jawa kita, yang hari ini mulai pelan-pelan kemudian hilang karena menganggap semua manusia sama, semua memiliki kekurangan. Loh, kalau semua memiliki kekurangan berarti kan semua memiliki kelebihan. Kenapa kita sebagai manusia sangat buta untuk melihat kelebihan-kelebihan itu? Kenapa? Kalian ngomong itu Pak, anzilin nas manazilahum, posisikan semuanya. Iyalah Pak, sekolahnya lo saudara kiri, saudara ini awal itu, karena awalnya tetap bapak. Apapun saudara kiri adalah orang yang waktunya orang-orang tidur, dia bangun untuk kemudian memikirkan bagaimana ketika sampean bangun Ponorogo menjadi Ponorogo yang lebih baik. Orang aja gue takut teman aku yang ngerti ngono kuwi. Tapi yang ngerti nek yo opo. Tapi kan ngono kuwi, Pak. Biyen yang cilik maca ada kunjungan Mas siapa, putra siapa. Kan kita semua dulu
Kita kenal dengan para menteri-menteri, kita ngerti, kita hafal semua, kita hormat semua. Biar di rumah kami ada Pak zaman semuanya Pak Harmoko, Onten Pak Murdiono, ada itu pondok kita kalau mau kedatangan beliau dari pagi kita itu sudah disiapkan oleh para masyarakat, para kiai untuk kemudian menghormati, untuk kemudian nyambut. Saya ikut gak mau mawai lagi kayak kita ini tidak pernah berterima kasih. Ya memang mungkin mereka memiliki kekurangan, tapi kan wong aku wong Islam kok gitu. Aku itu wong Islam itu awal ibda binafsik semua biman tahu. Ya kalau memang kita pengen Indonesia lebih baik, yang harus baik itu ya diri kita dulu. Harus baik itu diri kita dulu. Saya itu kalau itu masih desa tadi, lo ingin ini Jepang. Wah, ini Jepang. Boleh deh, ngaji. Kalau ngaji malah masalah. Aku diundang ngaji nang Hongkong, malah super loh. Pulang nembe, masya Allah, 2 hari yang lalu, pulang itu nembe dipun bisi kali putaran Imam Leboy Almarhum. Gus, jenengan nyapa nang Hongkong, ono masalah apa? Jadi panitiane sampean niku nggawa duit panitia, nggawa duit tiket 400 juta gak balik. Aku Gus ternyata gak nomor duit karena semua yang dikirimkan ditransferkan untuk transportasi semuanya diminta kembali oleh panitia. Dan itu sudah dikembalikan. Lu menurut saya dulu. Mas, ayo saya dolan nih, nyapu ngaji-ngaji barang. Dolan lagi nang Jepang. Kok gak balik no? Ngaku kiai tau mau Pak itu kok sufi Pak. Tenang aja, terus selama dikenal kami Pak Bawazir, insya Allah aman. Kira-kira begitu. Ke Jepang. Ternyata itu wong sing paling sembrono karena karakter dan budaya kita kadang-kadang kurang tertib. Kita itu di Jepang langsung mendadak sontak menjadi orang tertib. Kita ngerokok misalnya, gak kayak bupati ini dia membuat aspek umum, juga relay. Iya, itu kan. Aku loh, ngerokok ya. Lah itu makanya itu mau kayaknya aspek umum. Di sana itu kita buang untuk ngerokok itu di kantong kita, di kantong yang kita bawa sendiri. Loh, masya Allah kan Oskadoni. Kebetulan yang Singapura, medun pesawat langsung sopan orang. Nah, padahal semua kesopanan, semua etika-etika itu sebetulnya kita yang punya. Karakter-karakter kita yang punya. Tapi pelan-pelan hari ini kita kemudian ingin memiliki karakter-karakter yang sebetulnya bukan karakter kita. Al-mu'min ilful ma'luf. Kita harus kita tahu betul. Al-mu'min ilful ma'luf. Seorang santun sejati, orang mukmin betulan itu adalah orang yang selalu ingin untuk menjadi pribadi yang menarik dan punya karakter-karakter yang layak untuk kemudian dicintai, disukai. Moga-moga kita semua punya kelayaan untuk dicintai, khususnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kalau betul-betul mau berkata-kata sebenarnya bukan itu kabeh diberkati salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga semua harapan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan yang hadir, yang kebetulan kurang sehat, moga-moga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada masalah-masalah, moga-moga segera terurai dengan baik masalahnya, diberkati salah alam Nabi. Dan moga-moga barokah pertemuan kita, silaturahim kita benar-benar makbulah semua indallah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf kepada semuanya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salahnya, khususnya kepada Habib Bujin, kepada Bapak Kiri, dan kepada Bu Titi, dan semua rombongan dari Jakarta, hadirin hadirat ngatur dan dengan ngatur. Akhiran walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan beribu-ribu terima kasih kepada beliau, Ustazah yang telah memberikan nasihat pada acara kita malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah bisa menambah wawasan serta ilmu kita dan mungkin menjadikan khususnya masyarakat Kabupaten Ponorogo semakin berakhlak yang baik, semakin berbudi pekerti yang baik, dan semakin mencintai leluhur kita, mencintai para pejuang-pejuang kita, para ulama-ulama kita, dan semakin mencintai negara kita, cintai Republik Indonesia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mungkin ini tadi Bapak Bupati kita
saudara saya, saudaranya Gus Mausad juga. Ini di seluruh mendadak. Makanya kemarin beliau ini acara ini, telepon saya langsung bertiga. Telepon nyambung, sipit tak sambung Gus Mausad, langsung telepon ngomong. Orang tanggal break tanggal 20. Acara honor-honor. Bisa ya. Bukan tadi, bisa ya. Bisa, iya. Ada langsung. Kalau sama matur, ya bener kan, akhirnya itu saya bingung. Aku baru meninggalin mamaku, baru meninggal. Bisa. Iya, bisa. Tapi malah jujur kalau seneng ngomong yang modern ini aku malah senang. Soalnya orang yang model-model saya ini, ngomong ini dari ini orang yang sandiwara itu. Terus aslinya yang ini orang yang drama, orang yang sinetronnya lah. Terus ini aslinya. Bagi polos-polos ini. Mau aku tonton nonton air saling, dan mesti mau minum foto aku, aku siap langsung nurut. Ini aku cocok ini. Kemarin foto-foto putih barang-barang. Ini dari putih barang. Untuk panggung untuk putih. Ini mau sekarang putih. Kalau putih itu apa ini? Ini banyak kamera. Ngambil nggak belum habis gini. Insyaallah taala pada saya malam hari ini Ponorogo ke depan semakin sukses, semakin berkembang dan semakin bermartabat masyarakatnya, dan insyaallah semua hal yang ada di Ponorogo ini dijadikan lebih baik dan lebih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau khusus Bapak Bupati beserta seluruh jajaran Kota Bunda, semoga diberikan kekuatan dan keberkahan dari Allah untuk menjalankan amanahnya dengan baik dengan sempurna, menjadikan Kabupaten Ponorogo semakin baik dan semakin baik. Allahumma ya rabbal alamin. Cuma saya masih ingat janjinya karena beliau kemarin pernah minta sama saya kapan-kapan dia sholawatan di alun-alun Ponorogo. Dan insyaallah setelah berikutnya saya dengan saya akan tampil di alun-alun. Siapa tahu nanti di kesempatan yang berikutnya Ibu Diti juga bisa hadir di dalam. Tentunya sama Gus Mausad lagi. Perselisihan bersama lanjut nih. Kita selawatan satu, terus kita tutup dengan makhluknya, kita tutup dengan doa. Saudara Nabi Muhammad. Anta nurullahi fajran, jita ba'dal usri yusran, Rabbuna a'laka qadran, ya imam al-anbiya'i, anta fil wujdan hayyun, anta lil'aynayn dayyun, anta 'inda al-hadiriyun, anta hadi wa safiyun, ya habibi ya Muhammad ya Nabi, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah ya ayyuhan nabi, Allah kawkab qurri, ayyuhan nabi
Allah